Baik, kami akan membahas tentang perkembangan disiplin ilmu penguasa industri. Sebelumnya, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan seseorang dalam menghadapi sebuah tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin nanti akan dihadapinya. Dalam konteks bisnis, menurut Zimmer, tahun 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu usaha disiplin serta proses sistematis serta penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Jadi, disiplin ilmu itu sendiri adalah merupakan sebuah nilai yang mempelajari tentang kemampuan seseorang untuk nanti menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin nanti akan dihadapinya sebagai wirausahawan. Disiplin ilmu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Menjadi wirausaha adalah sebuah proses. Studi kewirausahaan berkembang dalam disiplin ilmu, kemudian ditekankan pada seorang wirausaha itu sendiri. Teori-teori proses pembentukan wirausaha yang pertama adalah life path change, dan yang kedua adalah goal directed behavior, dan yang ketiga adalah teori outcome expectancy. Di slide ini akan dijelaskan teori-teori disiplin ilmu. Menurut teori life path change, Shapiro dan Sokol 1982 dalam Sun Caca 1990, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana, being between things happening a positive goal. Teori yang kedua adalah goal direction before. Menurut Wallman 1973, seseorang dapat saja menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori yang ketiga, teori outcome expectancy. Teori outcome expectancy, Bandura 1986, menyatakan bahwa outcome expectancy bukan suatu perilaku tetapi keyakinan tentang konsekuensi yang diterima setelah seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Judgment about likely consequences of specific behavior in particular situation. Pada teori life path change menjelaskan bahwa wirausaha terbentuk secara tidak sengaja, tapi karena ada suatu desakan yang tidak direncanakan. Contohnya adalah akibat dipecat dari suatu pekerjaan. Teori goal direction behaviors mengatakan bahwa seseorang menjadi wirausaha karena ada motivasi tertentu, contohnya memenuhi kebutuhan. Teori outcome expectation adalah penilaian ataupun belief seseorang terhadap hasil yang diharapkan terhadap behavior tertentu yang dilakukan individu. Tujuan kewirausahaan yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan semangat wirausaha di dalam masyarakat. Yang keempat, menyebarkan semangat berinovasi. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan negara, kemudian mengurangi tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama, faktor keberhasilan. Yang pertama, kemauan dan tekad yang kuat. Faktor pertama yang mendukung keberhasilan seseorang wirausaha adalah memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk maju. Yang kedua, perencanaan yang matang. Faktor wirausaha yang bisa membawa pada kesuksesan adalah dengan memiliki rencana yang matang dan menyeluruh sejak awal merintis usaha.
Yang ketiga, kreatif dan inovatif merupakan hal yang lumrah apabila antar pengusaha memiliki produk yang sejenis. Walaupun demikian, impian untuk menjadi seorang wirausaha sukses bisa mewujud jadi kamu memiliki kreatif dan inovatif. Yang keempat, memiliki koneksi dan jaringan yang luas. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha terletak pada luas tidaknya koneksi dan jaringan yang dimiliki. Untuk itu, perbanyak relasi dengan sesama pengusaha, penanam, modal, dan dengan konsumen. Yang kelima, mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Faktor wirausaha berikutnya yang bisa membawa pada kesuksesan adalah kepiawaian dalam memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Faktor yang terakhir yaitu memiliki strategi pemanasan yang efektif. Faktor mewirausaha terakhir yang menunjang keberhasilan adalah mempunyai strategi pemanasan. Baik, kita akan menjelaskan faktor kegagalan. Yang pertama, faktor-faktor pengaruh gagalnya wirausaha. Yang kedua, visi dan misi tidak jelas. Yang ketiga, kemampuan manajerial yang minim. Yang keempat, pengalaman dan riset. Yang kelima, pengendalian keuangan kurang terlatih. Yang keenam, berbisnis dengan modal hutang tanpa perhitungan. Yang ketujuh, tempat atau lokasi yang tidak strategis. Dan yang terakhir, pengawasan peralatan dan aset bisnis tidak maksimal. Jadi, kita sebagai pembisnis harus memiliki bekal untuk berbisnis selanjutnya. Di mana kita punya bekal, kita dapat meneruskan, bisa menjadi pengaruh kepada apa yang kita ingin lakukan, yaitu bisnis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.